Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Bentoro Nadi Fatmeko dari kelas 10-2 ingin mempresentasikan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum saya mulai, ada beberapa konten, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua sejarah pembentukan, yang ketiga ada mandat tujuan, 4 lingkup pengawasan, 5 ada struktur organisasi, 6 peran OJK, ketujuh ada kontribusi terhadap ekonomi, 8 tantangan dan masa depan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama itu pendahuluan atau gambaran singkat. Di tengah dinamika ekonomi dan pasar, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas menjadi krusial. Melalui fungsi dan tanggung jawabnya, OJK memastikan stabilitas, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor keuangan Indonesia. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK lahir dari kebutuhan untuk konsolidasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai bidang keuangan. Dengan dibentuknya OJK, Indonesia mendapatkan lembaga tunggal yang memiliki mandat luas, mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada sejarah dan pembentukan. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK telah memberikan kontribusi besar dalam pengawasan pasar modal. Sementara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti memfokuskan pengawasannya pada perdagangan berjangka. Keberhasilan dan pengalaman dari lembaga-lembaga tersebut menjadi dasar penting bagi pembentukan OJK. Pembentukan OJK. Proses ini dimulai dengan pengakuan akan perlunya konsolidasi dan integrasi dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan sebagai landasan hukum pembentukan OJK. Proses pembentukan melibatkan dialog dan konsultasi yang intensif antara pemangku kepentingan, pemerintah, dan lembaga-lembaga pengawas sebelumnya, seperti Bapepam, LK, dan Bapepti. Pemerintah melalui undang-undang memberikan mandat dan kewenangan OJK untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu mandat dan tujuan. Mandat OJK diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Mandat tersebut mencakup tanggung jawab OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan daya saing industri jasa keuangan. Dengan memiliki mandat yang jelas, OJK dapat menjalankan perannya sebagai pengawas sektor keuangan secara efektif. Tujuan OJK mencakup upaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, adil, dan inovatif. Melalui pencapaian tujuan ini, OJK berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada lingkup pengawasan atau fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memegang peran utama dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan. Fungsinya meliputi pengawasan dan pengaturan secara menyeluruh, mulai dari sektor perbankan, pasar modal, asuransi, hingga lembaga keuangan non-bank. OJK mengeluarkan peraturan untuk memastikan kepatuhan pelaku industri keuangan, sambil aktif melibatkan diri dalam perlindungan konsumen melalui inisiatif dan edukasi keuangan. Lembaga ini juga terlibat dalam manajemen krisis keuangan dan berperan dalam pengembangan pasar keuangan serta penyusunan standar dan pedoman di sektor jasa keuangan. Sebagai penyelenggara program edukasi keuangan, OJK memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, OJK terus memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga keuangan di bawah pengawasannya untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan nasional, yaitu struktur organisasi. Berikut adalah beberapa posisi kunci dalam struktur OJK. Yang pertama yaitu Dewan Komisioner, anggotanya termasuk ketua, wakil ketua, dan komisioner. Yang kedua itu komite-komite seperti komite audit dan komite manajemen risiko. Yang ketiga ada kantor pusat yang anggotanya itu direktur jenderal, deputi, direktur, dan kepala biro. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada kantor regional. Setiap kantor regional dipimpin oleh kepala kantor regional. Yang kelima ada satuan pengawasan internal. Yang keenam ada satuan pengawasan eksternal. Yang ketujuh ada biro kepegawaian dan organisasi. Biro ini bertanggung jawab atas manajemen dan kepegawaian dan organisasi di lingkungan OJK. 8.
Yang terakhir yaitu ada Biro Humas dan Logistik. Biro ini menangani aspek-aspek humas dan logistik untuk mendukung kegiatan OJK. Yaitu selanjutnya ada peran OJK. Peran OJK yaitu nomor 1, pengawasan dan pengaturan. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan. Yang kedua yaitu emiten dan perusahaan publik. OJK memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal. Hal ini mencakup pengawasan terhadap keterbukaan informasi, transparansi, dan perlindungan investor. Yang ketiga ada perlindungan konsumen. OJK berkomitmen untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Ini melibatkan pembentukan kebijakan dan regulasi untuk memastikan pelayanan keuangan yang adil dan transparan, serta penyelenggaraan program edukasi keuangan bagi masyarakat. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu penyusunan kebijakan dan peraturan. OJK berperan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan. Kebijakan dan peraturan tersebut mencakup standar-standar yang harus dipatuhi oleh entitas di sektor jasa keuangan. Yang keenam yaitu ada manajemen krisis keuangan. OJK memiliki peran dalam manajemen krisis keuangan. Ketika terjadi situasi krisis atau potensi gangguan sistematik, OJK dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keenam ada pengembangan pasar keuangan. OJK mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia, termasuk dengan memberikan regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan di sektor ini. Selanjutnya yang nomor 7 ada pendidikan dan literasi keuangan. OJK aktif dalam penyelenggaraan program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih informasional. Yang ke-8 ada penyusunan standar dan pedoman. OJK menyusun standar dan pedoman untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang terakhir, nomor 9, yaitu pemantauan dan evaluasi. OJK secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga keuangan di bawah pengawasannya untuk memastikan kepatuhan dan kesehatan keuangan. Kontribusi terhadap ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia melalui beberapa cara. Pertama, OJK menjaga stabilitas sektor keuangan, meminimalkan risiko sistematik, dan meningkatkan kepercayaan investor. Stabilitas ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua, OJK melalui regulasi dan pengawasan yang efektif menciptakan keamanan dan transparansi di pasar keuangan, menarik investasi dan mendukung pertumbuhan bisnis. Ketiga, upaya perlindungan konsumen OJK membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, mendorong partisipasi lebih besar dalam sistem keuangan. Keseluruhan, peran OJK menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan OJK. Yang pertama yaitu teknologi finansial atau fintech. Perkembangan teknologi finansial membawa tantangan baru terkait keamanan, regulasi, dan perlindungan konsumen. OJK perlu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi inovasi ini sambil tetap menjaga stabilitas sektor keuangan. Yang kedua yaitu globalisasi dan ketidakpastian ekonomi. Tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi global dan perubahan dinamika pasar keuangan internasional dapat mempengaruhi stabilitas keuangan domestik. Yang ketiga yaitu literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dari upaya perlindungan konsumen. Yang terakhir, nomor 4, yaitu peningkatan kompleksitas produk keuangan. Peningkatan kompleksitas produk keuangan memerlukan regulasi yang lebih canggih untuk memastikan pemahaman dan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Yang selanjutnya itu ada masa depan. Yang pertama ada inovasi regulasi. OJK perlu terus berinovasi dalam regulasi untuk menanggapi perubahan industri keuangan, termasuk teknologi finansial dan modal bisnis baru. Yang kedua ada perlindungan konsumen yang lebih baik. Fokus pada meningkatkan perlindungan konsumen dengan mengembangkan kebijakan yang lebih proaktif dan program edukasi yang lebih kuat. Yang ketiga ada adopsi teknologi. Menerapkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mengatasi tantangan teknologi finansial.
Yang keempat yaitu penguatan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatasi risiko sistematik yang mungkin muncul di tengah dinamika ekonomi global. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas keuangan, mengeluarkan regulasi, melindungi konsumen, dan mengelola krisis keuangan. Tantangan yang dihadapi OJK termasuk dinamika teknologi finansial, globalisasi, dan literasi keuangan rendah. Masa depan OJK mencakup inovasi regulasi, perlindungan konsumen yang lebih baik, adopsi teknologi, penguatan kebijakan stabilitas, kolaborasi internasional, pendidikan keuangan, dan penekanan pada keberlanjutan. Melalui upaya ini, OJK berperan penting dalam menciptakan dan menjaga lingkungan keuangan yang sehat dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.